Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi al-ibratu fil uqud lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani, yang artinya yang diperhitungkan atau yang dianggap dalam akad ataupun dalam transaksi antara kedua belah pihak, itu yang diperhitungkan adalah tujuan dan substansinya, bukan bentuk lafaz ataupun formatnya. Kaidah ini sesungguhnya menjelaskan tentang prinsip dalam transaksi yang harus kita ketahui, yaitu prinsip dalam melakukan akad itu mengedepankan tujuan dan substansinya, bukan malah mengedepankan ataupun bukan yang dilihat atau yang dipegang ataupun yang dijadikan pedoman. Itu bukanlah bentuk ucapan atau format transaksi itu semata. Yang dimaksud dengan tujuan dan substansi dari sebuah akad itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tujuan dan substansi yang diketahui dari bentuk ucapan transaksi itu. Seperti kalau ada orang mengatakan, saya memberikan atau menghibahkan barang ini kepadamu dengan harga 100.000 rupiah. Seharusnya kata memberikan atau menghibahkan itu dipahami sebagai hibah atau pemberian cuma-cuma, bukan jual beli. Tetapi ucapan di atas tetap diarahkan kepada jual beli, karena ada petunjuk atau qarinah yang menjelaskan ataupun mengindikasikan bahwa yang dimaksud itu adalah orang itu menjual barangnya, bukan menghibahkannya. Dari mana indikasi itu? Yaitu dari kata dengan harga 100.000 rupiah itu. Jadi ini yang dimaksud, bahwa tujuan dan substansi yang dijadikan pegangan bukan sekedar kata-katanya. Biasa kita mengatakan, saya hadiahkan ini kepada Anda, tapi Anda berikan kepada saya uang 100.000. Nah, itu sebenarnya yang dijadikan patokan bukan hadiah. Akad itu bukan akad hadiah atau pemberian cuma-cuma, melainkan itu adalah akad jual beli. Karena substansinya harus ada saling tukar menukar barang. Yang kedua adalah tujuan dan substansi akad yang dapat diketahui dengan melihat kepada urf atau adat kebiasaan masyarakat sekitar. Contoh seperti ucapan, saya meminjam uang kepadamu. Nah, seharusnya secara lahiriah kata meminjam itu menunjukkan bahwa seseorang itu bukan ingin berhutang, melainkan meminjam, seperti halnya kita meminjam motor, meminjam baju dan lain sebagainya. Tapi ungkapan atau kata-kata itu tetap diarahkan atau yang dimaksud adalah berhutang. Karena kata atau kalimat meminjam uang itu sudah maklum di kalangan masyarakat kita, itu dikenal sebagai ucapan untuk berhutang, bukan seperti meminjam baju. Jadi tidak berlaku kalau ada orang mengatakan saya tidak berhutang kepada si A, saya hanya meminjam saja. Itu tidak berlaku, karena yang dilihat, yang dijadikan pedoman adalah pada esensi, pada substansinya. Kemudian dari kaidah ini juga, kalau kita kembangkan lebih jauh, bahwa akad itu keabsahannya tidak juga tergantung kepada casing dari pihak-pihak yang berakad. Keabsahan sebuah akad itu tidak dilihat juga dari nama tempat ataupun nama toko tempat dilakukan akad tersebut.
Seperti jika kita melakukan akad jual beli misalnya, melakukan akad jual beli itu di toko yang islami, maka itu tidak menunjukkan bahwa secara otomatis akadnya itu baik atau benar, atau akadnya bebas dari unsur riba. Karena yang dilihat adalah esensinya. Kalau kita membeli barang, yang penting itu bukan dilihat pada capnya, bukan pada labelnya, tetapi yang dilihat adalah esensinya. Walaupun labelnya itu adalah label jilbab atau label-label yang nampaknya syar'i, tetapi jika esensinya, jika dalamnya itu adalah sesuatu yang tak baik, contoh seperti menjual sesuatu yang haram misalnya, maka itu menjadi tidak boleh. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa lebih baik minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Itu menunjukkan bahwa dalam hal akad yang dilihat adalah esensinya, bukan casingnya, bukan capnya. Begitu juga dalam dunia perbankan. Tidak serta-merta akad yang terjadi di dunia perbankan, walaupun menggunakan nama-nama yang syar'i seperti akad mudharabah, akad syirkah, akad hiwalah, dan lain sebagainya yang biasanya digunakan di dunia perbankan, itu tidak serta-merta dan otomatis menunjukkan bahwa akadnya itu bebas ribawi. Bukan pada aspek namanya, tetapi dilihat kepada esensi ataupun substansi daripada akad itu. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang nampaknya menggunakan nama-nama akad yang bersifat islami. Itu tidak serta-merta otomatis adalah akad yang syar'i. Dan bisa jadi akad-akad yang dibungkus dengan nama-nama yang islami seperti itu, atau yang dibungkus dengan istilah-istilah dalam fikih muamalah seperti itu, bisa jadi itu kadang-kadang hanya dijadikan kedok atau jadi bungkus saja. Maka kita harus cerdas dalam menilai, menyikapi sesuatu. Walaupun pada beberapa dunia perbankan misalnya, itu ada akad yang namanya sama menggunakan nama-nama dalam muamalah atau namanya menggunakan nama-nama syariah, tetapi esensinya juga sesuai. Itu tidak sedikit. Tetapi tak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan nama-nama itu cenderung hanya dijadikan kedok oleh beberapa oknum-oknum instansi ataupun beberapa badan keuangan. Maka oleh sebab itu kita mestinya lebih hati-hati dan tidak menilai sesuatu itu hanya melalui namanya saja. Tidak menilai sesuatu itu melalui casing, tetapi dilihat kepada esensinya. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa membuat kita semakin berhati-hati dalam bersikap dan bertindak dalam hal berakad kepada pihak lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.